semuanya, berjumpa lagi dengan Miss Widi pastinya di kelas IPS. Pastinya anak-anak Miss Widi masih tetap semangat dong ya untuk pembelajaran kita sekarang ini. Nah, kita akan membahas tentang tema 2 yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dengan subtema keberagaman aktivitas ekonomi. Tepatnya ini materi kelas 8 kurikulum merdeka. Adapun tujuan pembelajaran kita itu peserta didik dapat menguraikan keberagaman bentuk muka bumi terhadap keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat, di mana poin-poinnya itu ada pengaruh proses geografis terhadap aktivitas ekonomi, pemanfaatan lingkungan sekitar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan perdagangan antar pulau atau antar daerah di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu materi ini. Oke, yang pertama, pengaruh proses geografis terhadap aktivitas ekonomi. Nah, di sini pengaruh iklim dan cuaca bagi kehidupan itu bagaimana ya? Nah, iklim di suatu tempat menentukan kehidupan yang ditemukan di tempat tersebut. Iklim suatu wilayah berdasarkan pola rata-rata variasi cuaca selama periode tertentu. Nah, posisi geografis Indonesia ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Tentunya sudah kita bahas ya di materi sebelumnya. Nah, di mana iklim dan cuaca akan berpengaruh terhadap berbagai bidang ekonomi yang dilakukan oleh penduduk di wilayah Indonesia. Apa saja ini pengaruhnya dalam kehidupan penduduk Indonesia ya? Kita lihat. Nah, pengaruh iklim dan cuaca di bidang pertanian dan perikanan. Nah, sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor agraris. Iklim terutama suhu udara dan cuaca hujan mempengaruhi proses pengolahan lahan dan jenis tanaman yang akan ditanam di suatu daerah atau wilayah. Nah, sedangkan dalam bidang perikanan, para nelayan akan memanfaatkan pola angin dan musim untuk aktivitas mencari ikan. Nelayan memanfaatkan angin darat pada malam hari untuk pergi menangkap ikan di laut dan angin laut pada siang hari untuk mereka kembali pulang ke rumah. Itu dia pengaruhnya di bidang pertanian dan perikanan. Selanjutnya, pengaruh pada bidang perhubungan. Apa ya kira-kira pengaruh iklim dan cuaca di bidang perhubungan? Faktor-faktor cuaca dan iklim dapat mempengaruhi kelancaran transportasi. Pada transportasi darat, temperatur tinggi dapat menyebabkan jalan aspal rusak dan terjadi tekanan pada sambungan jembatan. Nah, hujan lebat yang menyebabkan banjir dapat memutuskan transportasi antar wilayah. Nah, sedangkan pada transportasi laut, angin disertai hujan lebat akan mengganggu jalannya pelayaran kapal dan penerbangan pesawat. Nah, ini mempengaruhi transportasi laut dan udara ya. Oke, selanjutnya bagaimana ya pengaruh iklim dan cuaca di bidang industri? Nah, banyak industri tradisional yang masih bergantung pada kondisi cuaca, seperti industri batu bata dan juga kerupuk. Saat musim hujan, proses produksi yang membutuhkan tahap penjemuran akan terhambat karena tidak adanya sinar matahari, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan saat musim kemarau. Nah, itu dia. Dan kalau pengaruhnya iklim dan cuaca di bidang kesehatan ini adalah unsur iklim dan cuaca sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Misalnya pada musim kemarau, penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau disingkat dengan ISPA itu merebak di mana-mana. Pada musim hujan muncul penyakit influenza. Pada saat pergantian musim terjadi beberapa penyakit seperti batuk, pilek, DBD, dan diare. Nah, di sini kalau pengaruh iklim dan cuaca di bidang lingkungan hidup, ya, pengaruh iklim terhadap kehidupan makin terasa akibatnya adanya perubahan iklim. Perubahan iklim dapat dilihat dari adanya El Nino dan La Nina.
Nah, El Nino ini menyebabkan terjadinya kemarau yang sangat panjang. Sedangkan La Nina ini menyebabkan peningkatan curah hujan. Nah, perubahan iklim akan berdampak pada lingkungan hidup seperti naiknya permukaan air laut, mengancam komunitas dan ekosistem pesisir. Nah, itu dia ya nak ya, pengaruh iklim dan cuaca di berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. Baik, kita akan lanjutkan ya. Poin berikutnya itu adalah bentuk muka bumi di Indonesia. Nah, ini dia ya. Bentuk muka bumi ini ada bentuk, ukuran, dan ketinggian permukaan bumi tidak sama di seluruh dunia, yang terbentuk karena adanya proses pengangkatan, penenggelaman, dan penggusuran yang disebabkan tenaga endogen dan eksogen. Tentunya anak Miss Widi harus tahu apa itu tenaga endogen, apa itu tenaga eksogen ya. Mari kita lihat. Untuk tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari perut bumi sehingga mengakibatkan pergerakan kulit bumi. Tenaga endogen ini meliputi vulkanisme, aktivitas gunung berapi, tektonisme, aktivitas gerakan lapisan bumi, dan seisme. Sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, artinya tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi seperti kegiatan manusia yang membentuk permukaan bumi berupa angin, organisme, sinar matahari, dan es. Oke, sekarang coba kalian perhatikan gambar relief daratan berikut. Di sini ada lembah, ngarai, pegunungan, cekungan, bukit, dataran rendah, pantai, peneplain ya. Oke, kita lihat satu persatu nih ya. Nah, apa sih itu dataran rendah? Nah, dataran rendah adalah dataran yang datar dengan kemiringan sangat landai dengan ketinggian kurang dari 200 mdpl. Ya. Kemudian dataran tinggi adalah dataran dengan puncak datar yang dipisahkan dari daerah sekitarnya oleh lereng curam memiliki ketinggian 200 hingga 1000 mdpl. Nah, sedangkan untuk gunung adalah daratan yang menjulang tinggi dengan puncak yang tajam dengan ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Nah, kalau pegunungan itu rangkaian dari beberapa gunung yang memanjang sambung menyambung dengan ketinggian yang berbeda. Selanjutnya bukit ya. Bukit itu daratan yang bentuknya mirip gunung tetapi ketinggiannya di bawah 1000 mdpl dengan puncak tidak terlalu curam. Sedangkan lembah, daerah lekungan yang lebih rendah dari sekitarnya, berbentuk memanjang dan dialiri sungai. Ini yang dikatakan dengan lembah. Sedangkan ngarai adalah lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang curam. Berikutnya ada peneplain ya, daratan rendah yang permukaannya miring atau menurun ke arah laut. Sedangkan pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Ini dia ya untuk bentuk relief daratan. Bagaimana ya dengan relief laut? Nah, anak Miss Widi bisa lihat ini gambarnya ya. Ada palung laut, ada lubung laut, gunung laut, dangkalan, ambang laut, dan punggung laut. Mari kita lihat. Oke, kita lihat dulu dangkalan. Apa sih itu dangkalan? Nah, dangkalan itu adalah dasar laut yang melandai ke arah laut dengan kedalaman antara 0 sampai 200 meter atau rata-rata kedalamannya di bawah 200 meter. Sedangkan lubuk laut adalah dasar laut berbentuk bulat seperti mangkuk. Sedangkan gunung laut, gunung yang dimulai dari dasar laut dengan puncak menjulang hingga ke permukaan laut. Sedangkan palung laut adalah lembah yang sangat dalam dan memanjang di dasar laut serta memiliki lereng-lereng yang curam. Sedangkan ambang laut adalah dasar laut yang mencuat kemudian
membedakan perairan yang satu dengan perairan yang lainnya. Untuk punggung laut berarti pegunungan di dasar laut yang punggungnya mulai di atas permukaan air laut berbentuk deretan kepulauan. Sedangkan alur-alur laut adalah relief dasar laut berupa lembah-lembah sungai yang mengalami penenggelaman. Itu dia ya, bentuk-bentuk muka bumi atau relief ya yang ada di Indonesia. Lanjut, berikutnya poin ketiga itu adalah aktivitas ekonomi ya. Ada 3 bentuk aktivitas ekonomi ya. Aktivitas ekonomi itu ada aktivitas ekonomi primer, sekunder, dan tersier. Pastinya masing-masing berbeda nih ya. Nah, kalau untuk aktivitas ekonomi primer itu aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung dengan ekstraksi sumber daya alam seperti pertanian, peternakan, kehutanan, pertambangan, dan perikanan. Sedangkan kalau aktivitas ekonomi sekunder, yakni aktivitas ekonomi yang menambah nilai bahan mentah dengan mengubah bentuknya atau menggabungkan menjadi komoditas yang berguna, misalnya industri manufaktur dan pengolahan. Ya, dan yang ketiga adalah aktivitas ekonomi tersier, yakni aktivitas ekonomi yang memberikan jasa kepada masyarakat umum. Aktivitas ini dilakukan oleh kaum profesional, contohnya seperti guru, dokter, dan pengacara dan lain-lain sebagainya ya. Nah, di sini banyak aktivitas ekonomi yang berakar pada batasan yang ditetapkan oleh lingkungan fisik. Bentuk permukaan bumi juga mempengaruhi kegiatan ekonomi. Misalnya, wilayah pegunungan dan daratan tinggi melakukan kegiatan ekonomi pertanian dan pariwisata. Di wilayah dataran rendah, kegiatan ekonomi lebih beragam seperti pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, pariwisata, dan bidang jasa. Nah, kegiatan ekonomi di daerah pantai adalah perikanan laut dan tambak serta pariwisata. Nah, di sini ya, kita lanjut ke pemanfaatan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, dalam pemanfaatan lingkungan perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keadilan antar generasi. Yang kedua, keadilan dalam satu generasi. Ketiga, prinsip pencegahan dini. 4, perlindungan keanekaragaman hayati, dan yang kelima, internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Kita lihat keadilan antar generasi. Ini maksudnya setiap generasi memiliki kewajiban untuk mewariskan lingkungan alam kepada generasi yang akan datang. Sedangkan keadilan dalam satu generasi menerapkan gagasan keadilan di antara anggota masyarakat dalam satu generasi yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang ketiga, prinsip pencegahan dini, yaitu upaya-upaya pencegahan yang maksimal perlu dilakukan untuk melindungi lingkungan. Dan berikutnya adalah perlindungan keanekaragaman hayati, yaitu mengedepankan upaya pemeliharaan dan perlindungan keanekaragaman hayati agar tidak punah melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Dan yang terakhir itu adalah internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif, di mana keputusan pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan biaya lingkungan dan sosial serta pemberian insentif untuk mengubah perilaku masyarakat. Oke, next nih poin kita yang terakhir ya, perdagangan antar pulau atau antar daerah di Indonesia. Kalian harus tahu dulu pengertian dari perdagangan. Nah, perdagangan itu adalah suatu kegiatan ekonomi untuk saling tukar-menukar barang dan jasa dengan kesepakatan dari beberapa pihak tanpa adanya unsur paksaan. Ingat ya nak ya, tanpa unsur paksaan. Nah, kita lihat perdagangan antar daerah itu apa? Perdagangan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dari suatu tempat atau wilayah yang berada di dalam negara yang sama. Ingat, di dalam negara yang sama.
Sedangkan perdagangan antar pulau ya, perdagangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dari suatu pulau ke pulau lain dalam lingkup satu wilayah negara. Jadi dia antar pulau tetapi masih dalam satu kawasan wilayah negara. Intinya perdagangan antar daerah, antar pulau itu masih terjadi di wilayah satu negara, yaitu negara Indonesia. Kalau untuk negara kita. Nah, di sini perdagangan antar pulau atau antar wilayah itu menggambarkan rangkaian jalur perpindahan suatu barang dari satu wilayah ke wilayah lain. Contohnya, Provinsi Jawa Timur mengirim komoditas pangan ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Tengah mengirim minyak atau batu bara ke Jawa Timur. Nah, perdagangan antar pulau atau antar daerah terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam maupun manusianya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik perdagangan antar pulau dan antar daerah, yaitu spesialisasi produk, biaya produksi yang rendah, pertukaran barang, saling bekerja sama, menghasilkan laba, kepuasan maksimum, memproduksi barang yang dikuasai konsumen, dan transaksi sukarela. Itu dia materi kita untuk tema 2 subtema 1 ya. Terima kasih anak-anak Miss Widi yang sudah menyaksikan video ini dan menyimak. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat. Jangan sampai kalian lengah. Oke, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya atau di video berikutnya. Bye-bye.